Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umum persamaan fungsi linier adalah seperti ini. Y sama dengan A0 dikali X0 ditambah A1 dikali X1 pangkat 1. Tolong perhatikan ini. Atau sering ditulis Y sama dengan A ditambah BX1. Jadi pangkat tertinggi di persamaan ini adalah 1. Jika pangkat tertinggi dari variabel bebas 1 itu dipastikan fungsi linier. Tapi bentuk umum persamaan non-linear, dalam hal ini fungsi pangkat 2 atau fungsi kodrat, memiliki bentuk Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX pangkat 2, di mana A ini konstanta, B ini koefisien dari variabel bebas pangkat 1, ini pangkat 1, dan C di sini koefisien dari variabel bebas pangkat 2. Jadi, maka persamaan kuadrat merupakan bentuk fungsi non-linear. Artinya, bentuk grafik dari fungsi tersebut tidak berbentuk garis lurus. Artinya di sini, jika dia fungsi linear, bentuk rupanya itu adalah garis lurus. Tapi jika dia non-linear, bentuk rupanya itu bukan garis lurus, tapi bisa berbentuk parabola, bisa berbentuk elips, bisa berbentuk lingkaran. Jadi dengan demikian, fungsi kodrat atau fungsi berderajat 2, yaitu pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Jadi pangkat tertinggi dari persamaan ini adalah 2. Jika dia 1, itu fungsi linear. Fungsi linear bentuk rupanya itu garis lurus. Fungsi non-linear bentuk rupanya itu tidak garis lurus. Gambar dari satu fungsi kodrat memiliki 4 kemungkinan, yaitu parabola, hiperbola, lingkaran, dan elips. Tapi pada materi ini kita akan membahas parabola. Gambar atau bentuk parabola adalah gabungan dari beberapa titik. Nah, tolong garis bawah di sini, gabungan dari beberapa titik. Jika dia kurva linear, dia hanya dihubungkan oleh 2 titik, dapat garis lurus. Tapi jika lebih dari 2, maka bisa berbentuk parabola seperti ini. Gambar atau bentuk parabola adalah gabungan dari beberapa titik yang berjarak sama terhadap sebuah sumbu simetris, garis lurus, dan mempunyai sebuah titik ekstrim. Artinya seperti ini. Inilah contoh parabola, ya. Ini parabola terbuka ke atas. Ini parabola terbuka ke atas. Kalimat yang mengatakan di sini berjarak sama terhadap garis simetris. Ini garis simetris. Garis simetris itu membagi 2 wilayah yang sama. Yang di sebelah kiri ini sama, karena ini sama. Jarak dari C ke sini sama dengan jarak dari D ke sini. Itu pengertian simetris. Dan mempunyai titik ekstrim. Bisa titik minimum, bisa titik maksimum, ya. Nah, ini contoh parabola terbuka ke atas, ini contoh parabola terbuka ke bawah. Ini contoh parabola terbuka ke kiri, ya. Parabola ini terbuka dia ke kiri. Kemudian perhatikan di sini, jarak dari C ke titik ini, D ke sumbu simetris ini sama. Ini B ke A sumbu simetris, A ke B sumbu simetris, A ke B sumbu simetris. Jadi sumbu simetris itu membagi 2 wilayah yang sama. Ini contoh parabola yang terbuka ke kanan. Jadi, lebih jelasnya, parabola merupakan bentuk garis lurus yang dibengkokkan. Tolong Anda bayangkan Anda pegang tali. Kemudian tali itu Anda bengkokkan, Anda bagi 2. Di mana jika dibengkokkan di tengah-tengahnya akan menghasilkan titik optimum. Dan jika dari titik optimum tersebut ditarik garis lurus yang tegak lurus, maka akan merupakan sumbu simetris. Ini seperti tali yang tadi, pada titik tengah ini, ya, Anda tarik garis lurus, ini adalah sumbu simetris. Di mana dalam sumbu simetris ini, jarak dari masing-masing titik dari kanan ke sini sama, kemudian jarak dari masing-masing titik dari sini ke sini sama. Jika di sini 8, otomatis ini 0, maka jarak ini ke sini 8, maka ini ke sini pasti jaraknya 8. Nah, jika di sini 10, pada titik ini 10,
maka pada titik di sini adalah min 10 ya. Min ini menunjukkan nilai bilangan, tapi 10 di sini menunjukkan jarak. Itu pengertian sumbu simetris ya. Jarak ke kiri ataupun ke kanan memiliki jarak yang sama. Jadi dari gambar ini, garis AB ini disebut sebagai garis simetris atau sumbu simetris. Dan titik A ini disebut sebagai titik ekstrim atau titik optimum. Titik optimum di sini adalah titik maksimum ataupun titik minimum. Pada kondisi parabola terbuka ke bawah seperti ini, maka ini adalah titik minimum. Pada kondisi parabola terbuka ke bawah, ini adalah titik maksimum. Saya ulangi. Pada waktu kondisi parabola terbuka ke atas, maka titik yang paling rendah ini disebut sebagai titik optimum adalah titik minimum. Waktu kondisi parabola terbuka ke bawah, titik optimum di sini ya adalah titik yang paling maksimum. Dan jarak dari CE dan EKD itu sama. Maka dengan demikian, sumbu simetris itu membagi dua wilayah yang sama. Saya ulangi. Seandainya di sini 30, maka di sini berapa? Iya, betul. Minus 30 ya. Karena di sini 0. Nah, jadi jarak ini ke sini 30, ini ke sini 30. Dari persamaan parabola adalah Y sama dengan fungsi X. Dalam hal ini, Y sama dengan fungsi X sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Inilah persamaan pangkat 2. Dalam hal ini, A itu tidak boleh sama dengan 0. Jika ini 0, 0 dikali X pangkat 2 itu pasti sama dengan 0. Sehingga jika ini 0, maka fungsi X itu sama dengan BX tambah C. Ini sudah menjadi fungsi linear, karena pangkat tertinggi adalah 1. Jadi, syarat di sini nilai A itu tidak boleh sama dengan 0. Dari persamaan ini, Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, dan X itu diletakkan pada sumbu horizontal, dalam hal ini absis. Nah, itulah pengertian daripada bentuk umum dari persamaan parabola, di mana Y sama dengan fungsi X, di mana X itu ditempatkan pada sumbu aksis atau horizontal. Itu akan beda nanti jika variabel bebas itu diletakkan pada sumbu vertikal. Di sini X, di sini Y. Ya, beda. Jadi kita sekarang fokus pada Y sama dengan fungsi X dan X itu diletakkan pada sumbu horizontal, yaitu absis. Dengan kata lain, variabel bebas diletakkan pada sumbu horizontal. Dari persamaan di atas, di mana Y sama dengan fungsi X, di mana X itu adalah variabel bebas diletakkan pada sumbu horizontal, maka bentuk parabola hanya ada dua. Pertama, parabola terbuka ke atas atau parabola terbuka ke bawah. Dan untuk mengetahui apakah parabola terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, dapat dilihat dari koefisien nilai A di sini. Jadi A ini koefisien dari variabel pangkat 2. B ini koefisien dari variabel pangkat 1. C ini adalah konstanta. Di mana jika A lebih besar dari 0, maka parabola itu terbuka ke atas seperti ini. Tetapi jika nilai A, koefisien A di sini lebih kecil dari 0, maka parabola itu akan parabola terbuka ke bawah. Nanti kita lihat. Nah, contoh di sini, Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 8X tambah 12. Nilai A adalah koefisien pada variabel yang memiliki pangkat 2. Maka A di sini sama dengan 1. Sementara B itu adalah koefisien yang terikat pada variabel yang pangkat 1. Maka B itu di sini adalah minus 8. C sama dengan 12. Maka dengan demikian, karena A sama dengan 1, A lebih besar 0, maka parabola terbuka ke atas seperti ini. 8 ini adalah nilai daripada B, C adalah 12. Ini parabola terbuka ke bawah. Jika dia parabola terbuka ke bawah, contoh Y sama dengan min 3X pangkat 2 dikurang 8X tambah 12. Nilai A di sini min 3, lebih kecil.
lebih kecil dari 0. Jika lebih kecil dari 0, jika nilai A lebih kecil dari 0, maka parabola itu terbuka ke bawah. Sumbu simetris. Ini adalah sumbu simetris. Saya ulangi. Nah, yang garis yang memisahkan, yang membagi dua bagian yang sama ini adalah sumbu simetris. Dari Y sama dengan fungsi X, AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Pertanyaan, dilihat dari min B per 2A. Ya, min B per 2A. Inilah rumus untuk mencari angka di sini. Ini contoh parabola terbuka ke atas. Di sini adalah sumbu simetris. Nilai sumbu simetris ini, yaitu angka berapa di sini, dapat dilihat dari min B per 2A. Saya ulangi, A itu adalah koefisien dari variabel bebas yang pangkat 2, B ini adalah koefisien dari variabel yang pangkat 1. Maka, dilihat dari persamaan ini, Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 8X tambah 12, maka di sini, min B per 2A, B itu adalah 8. Ya, 8. Maka, jika kita masukkan ke sini, makna ini, nilai B itu adalah minus 8. Nilai B itu adalah minus 8. Rumus untuk mencari titik di sini, min B per 2A. Ini minus, sementara B itu min 8, kemudian 2 dikali A. A itu adalah koefisien dari variabel X pangkat 2 ini. 1. Min dikali min 8. 8 dibagi 2 adalah 4. Di sini, sumbu simetris ini terjadi. Maka nilai X di sini adalah 4. Itu pengertian sumbu simetris. Sekarang bagaimana mencari titik optimum, apakah maksimum atau minimum? Dari sini kelihatan ini parabola terbuka ke atas. Berarti dapat dipastikan A atau koefisien dari variabel bebas yang pangkat 2 itu lebih besar 0. Nah, ini sumbu simetris. Nah, optimum di sini, nah, ini parabola terbuka ke atas, ini sumbu simetris, maka titik warna biru ini adalah titik optimum, ya. Dalam hal ini, titik optimum ini adalah titik minimum. Berbeda dengan yang ini parabola terbuka ke bawah. Parabola terbuka ke bawah, titik optimumnya itu di sini adalah titik maksimum. Jadi, dapat dipastikan bola terbuka ke bawah, maka titik optimum di sini adalah titik maksimum. Jika parabola terbuka ke atas, titik optimum di sini adalah titik minimum. Pertanyaan sekarang, berapa titik koordinat daripada titik optimum ini dan yang ini? Tadi kita sudah dapat nilai sumbu simetris di sini. X ini kita sudah dapat tadi min B per 2A. Di sini juga min B per 2A. Sekarang kita mencari yang di sini. Ini tadi sudah kita dapat ya dari min B per 2A. Sekarang kita mencari nilai pada sumbu Y ini. Nah, jika ini persamaan, Y sama dengan fungsi X, sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. A di sini koefisien untuk variabel bebas yang memiliki pangkat 2. B adalah koefisien untuk variabel bebas yang memiliki pangkat 1. X. Tadi sudah kita dapat min B per 2A. Untuk mencari nilai Y, itu sama dengan minus B pangkat 2 dikurang 4AC dibagi 4A. Inilah untuk mencari titik ordinat, titik optimum di sini. Jadi titik optimum itu, ya, nilai absis itu, nilai sumbu horizontal min B per 2A, dan nilai sumbu vertikal itu adalah min, ini bukan kurang dari sini ya, bukan. Nah, ini titik koma ini. Jadi ini menunjukkan nilai titik, ya, min B pangkat 2 dikurang 4AC dibagi 4A. Jadi titik optimum juga di sini sama, ya. X ini nilai sumbu horizontal didapat dengan persamaan ini, nilai sumbu vertikal didapat dengan persamaan ini. Ini nilai sumbu horizontal, ini nilai sumbu vertikal. Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 12. Dari persamaan ini, A sama dengan 1, B sama dengan minus 8, C sama dengan 12. Inilah langkah pertama yang kita lakukan.
Dari nilai A ini lebih besar 0, berarti parabola terbuka ke atas. Titik optimum dapat dicari dengan min B per 2A, saya ulangi di sini, ini nilai pada sumbu horizontal, ini nilai pada sumbu vertikal. Maka kita dapat min B per 2A itu sama dengan B tadi dapat nilai min 8, ini B min menjadi positif, 2A menjadi 4. 4 inilah nilai dari sumbu horizontal. Dan untuk nilai ini B kuadrat dikurang 4C itu sama dengan kita masukkan angka-angka yang di sini ke persamaan ini, maka didapat minus 4. Jadi artinya ini parabola terbuka ke atas. Mengapa? Karena A lebih besar 0. Sumbu simetris di sini berada pada posisi nilai 4. Sementara nilai sumbu Y, dengan kata lain, nilai yang ini adalah minus 4. Ini minus 4, berarti di sini 0. Nah, berarti bentuk parabolanya itu, ya, sekilas adalah, saya ulangi, di sini 0, di sini min 4, di sini 4, ya, ini sebagai sumbu simetris. Nah, maka titik minimum memiliki titik ordinat 4 titik koma min 4. Min 4 ini nilai dari Y, 4 ini nilai dari X. Nah, perhatikan di sini. Di sini tadi min 4 dia jadi 4. Dari mana 2 ini? Karena memotong sumbu X. Dari mana 8 ini? Nanti dijelaskan ya. Tapi inilah bentuk parabola dari contoh yang ini. Terbuka ke atas dengan titik optimum di sini 4 titik koma, ini minus 4 ya. Nah, sekarang diskriminasi. Yang dimaksud dengan diskriminasi yaitu B pangkat 2 dikurang 4AC. Untuk apa diskriminasi ini kita cari? Diskriminasi ini dapat sebagai alat untuk mengetahui apakah parabola itu memotong sumbu X, bersinggungan sumbu X, atau sama sekali tidak memotong sumbu X. Jika nilai diskriminasi atau B pangkat 2 dikurang 4AC lebih besar 0, ya, dilihat dari lebih besar 0 ini, ya, maka dapat dipastikan parabola ini memotong sumbu X itu sebanyak 2 kali, yaitu X1 sebesar rumus ABC ini waktu SMA, min B tambah akar B pangkat 2 dikurang 4AC dibagi 2A. Sementara X2 ini, jika di sini dia plus, maka di sini min B dikurang. Ini rumus ABC waktu SMA ya. Jika nilai diskriminasi lebih besar 0, maka parabola akan memotong sumbu X sebanyak 2 kali. Sekarang jika diskriminasi sama dengan 0, B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0, maka parabola tidak memotong sumbu X tapi bersinggungan dengan sumbu X. Nah, dia bersinggungan di sini. Jika nilai D itu sama dengan 0. Sekarang bagaimana jika nilai diskriminasi itu, maaf, ini bukan sama dengan 0, ya. Tapi ini lebih kecil dari 0, ya, lebih kecil dari 0. Saya ulangi. Ini bukan sama dengan 0, tapi ini lebih kecil dari 0. Dalam hal ini, jika D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC lebih kecil dari 0, ya, maka parabola itu tidak menyinggung, tidak memotong sumbu X. Jadi saya ulangi, diskriminasi ini yang memiliki persamaan B pangkat 2 dikurang 4AC. Jika nilai ini lebih besar 0, maka parabola itu akan memotong sumbu X sebanyak 2 kali, X1, X2. Di mana nilai X1 rumusnya ini, nilai X2 rumusnya ini. Jika nilai D ini sama dengan 0, maka parabola itu hanya bersinggungan seperti ini. Jika B kuadrat dikurang 4AC atau diskriminasi ini lebih kecil 0,
Nah, saya ulangi, ini lebih kecil 0, maka parabola itu tidak menyinggung, tidak bersinggungan dengan sumbu X ataupun tidak memotong sumbu X. Kita buat contoh, coba gambarkan bentuk parabola dengan persamaan Y sama dengan min 1,5 X pangkat 2 ditambah 900 X. Dari sini, nilai A itu min 1,5, B itu 900, C itu sama dengan 0. Dilihat dari nilai A, lebih kecil 0 karena ini min 1,5. Maka parabola, karena dia lebih kecil dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. Dan untuk menentukan sumbu simetris, min B per 2A, ya, berarti min 900 dibagi 2 dikali min 1,5, itu sama dengan 300. Nah, jadi dengan demikian, inilah nilai daripada X atau absis. Nah, menentukan diskriminasi, rumusnya yang ini, dia sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Maka nilai dia di sini, ya, 900 pangkat 2 dikurang ini pasti 0, maka ini dapat dipastikan D itu lebih besar 0. Jika diskriminasi lebih besar 0, maka parabola itu memotong sumbu X sebanyak 2 kali, ya. Maka dengan demikian, kita mencari sumbu simetris dari parabola ini. Ini nilai absis, kita masukkan angka di atas, dapat ini. Kemudian yang ini nilai pada sumbu vertikal, dapat di sini, ya. Maka dengan demikian, titik optimum itu terjadi pada waktu X 300, Y 135.000. Karena parabola ini terbuka ke bawah, karena nilai A lebih kecil dari 0, min 1,5, maka di sini inilah menjadi titik optimum, ya. Di sini 300 min 135.000. Dengan kata lain, jika kita gambar memiliki bentuk seperti ini. Sumbu simetris tadi 300, ya. Sumbu simetris 300. Nah, kemudian nilai Y 135.000. Nah, inilah kurva dari Y sama dengan min 1,5 X pangkat 2 ditambah 900 X. Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 8 X ditambah 12. Carilah titik puncak atau titik ordinat dari titik optimum parabola ini. Dilihat dari nilai A di sini, A adalah 1, berarti lebih besar 0, maka parabola terbuka ke bawah. Dan titik ordinatnya itu seperti ini, min B per 2A titik koma min B pangkat 2 dikurang 4C dibagi 4A. Min B, B di sini berapa? Min 8. Maka min 8 dikali min adalah positif. Ini adalah positif, ya, bukan min. Nah, 2A, 2 dikali 1. Sementara nilai Y sama dengan min B pangkat 2, min 8 pangkat 2 dikurang 4AC, ya. 4 dikali 1, 4 dikali 12, 48 dibagi 2 dibagi 4A. 4 dikali 1, 4. Inilah titik kurang. Maaf, ini bukan min 8 tapi adalah 8. Maka dengan demikian, jika kita menggambar, ya, kita berikan X sama dengan 0, maka Y 12. Jika X ini 0, maka Y 12. Untuk Y sama dengan 0, maka X2 dikurang 8X tambah 12 sama dengan 0, sehingga karena ada 2X di sini, X1 dan X2, maka nilai X1 itu sama dengan 8, ya, plus minus. Saya ulangi, ini plus minus ini, ya. B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Maka 8 plus minus akar 16 dibagi 2. Maka dengan demikian X1 itu sama dengan akar 16 adalah 4 ditambah 8, 12 dibagi 2, 6. Dan X2 sama dengan 8, karena ini plus minus, ya. 8 dikurang
4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi titik potong parabola memotong sumbu X pada waktu X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 6. Nah, kita perhatikan di sini ya. Tadi sumbu simetris pada saat X sama dengan 2, nah titik potong di sini 2, di sini 8. Dan titik optimum itu tadi terjadi pada waktu, saya ulangi, ini bukan minus tapi positif, pada waktu 8 dibagi 2, 4. Nah, dan ini menjadi minus 4, hasil ini minus 4 ya. Inilah menjadi titik optimum. Kemudian yang kedua, diketahui fungsi Y sama dengan 2X dikurang X pangkat 2. Carilah akar-akarnya dan gambarkan grafiknya. Jadi dengan cara yang sama ya, bisa Anda ini sebagai latihan.